Salah satu faktor lain dalam memahami pengaturan waktu Tuhan adalah dengan kepercayaan kita. Kemampuan kita menantikan Tuhan berkaitan dengan sebanyak apakah kita mempercayainya. Ketika kita mempercayai Allah dengan segenap hati, tanpa mengandalkan pengertian kita maupun usaha pribadi kita, Ia akan memberikan kepada kita pengarahan, dan untuk mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh, kita harus mengenalnya. Cara terbaik mengenalnya adalah melalui firman Tuhan. Jika kita mempelajari dan merenungkan firman-Nya setiap hari, pengaturan waktunya akan menjadi semakin jelas. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Tadi kita sudah saksikan ya video pembuka itu ya, gimana perlu sekali kita mengenal Tuhan. Jadi kita tahu waktunya Tuhan itu gimana sih sebetulnya kapan dan apa yang Tuhan mau ya. Iya, betul-betul ya. Nah, dan tema kita hari ini adalah mengetahui waktu dan saat yang terbaik dari Tuhan. Mari sahabat yang baik, kita datang kepada Tuhan ya. Kita mau berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini membuat kita mengerti bagaimana waktu dan saat Tuhan yang terbaik. Bapak, kami bersyukur Kau mengingatkan kami supaya hari-hari ini kami mengandalkan Tuhan dan kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami bertindak sesuai dengan kehendak-Mu dan kami mengerti apa yang menjadi waktu dan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah kami membuka hati kami supaya firman-Mu hari ini mengajarkan kami dan memberi kepada kami hikmat untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita, ya. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-12 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan. Nah, mari kita baca ayat selanjutnya ya di dalam 1 Tawarikh 12 ayat 32. Dikatakan demikian. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Ya, ini firman Tuhan ini mengisahkan bagaimana Daud didukung oleh orang-orang yang luar biasa ini ya, gitu ya. Setelah Saul mati, maka Tuhan mengangkat Daud untuk menjadi raja atas Israel. Selama 40 tahun Daud menjadi raja dan Tuhan menyertai Daud dengan sangat luar biasa ya. Sebab Tuhan mengirim orang-orang yang hebat, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa untuk mendukung Daud sebagai raja. Bahkan mereka juga adalah pasukan-pasukan bersenjata 12 suku dari orang-orang Israel. Wah, luar biasa ya. Luar biasa, nah, di mana setiap suku mempunyai keahlian. Ya, ini unik ya, punya keahlian. Mereka punya keahlian dan kemampuan yang berbeda-beda untuk berperang. Ya. Salah satunya adalah suku Isakar. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik yang dari Tuhan. Ya. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat oleh bangsa Israel untuk berperang menghadapi musuh-musuh bangsa Israel. Wah, ini luar biasa. Jadi mereka seperti punya strategi. Punya spesifik sendiri-sendiri gitu ya. Tahu apa nih harus diperbuat ya. Nah,
Karena mereka mengetahui saat dan waktu Tuhan yang terbaik untuk berperang, mengalahkan musuh-musuh mereka, maka mereka selalu dapat mengalahkan musuh-musuh mereka. Iya. Jadi mereka selalu menang Selalu terus. berhasil. Ya, selalu berhasil gitu ya. Pasti semua kepingin ya kita Iya. berhasil ya gitu. Nah, oleh karena itu Daud selalu mengalami terobosan dan kemenangan, dan Tuhan mengaruniakan keamanan selama 40 tahun pemerintahan Daud. Wah, Walau luar 40 biasa tahun ya, luar biasa Sehingga ya. kerajaan Israel pada masa itu dipimpin Daud sangat disegani, bahkan bangsa-bangsa pada waktu itu juga mereka hormat ya kepada Daud dan kerajaannya ya. Itu luar biasa ya. Nah, dengan demikian juga dengan kita sebagai umat perjanjian Tuhan. Amin ya. Supaya kita dapat mengalami terobosan dan kemenangan Ya. dalam segala aspek kehidupan kita, maka kita harus dapat menyikapi dengan bijak bagaimana supaya kita dapat bertahan, melewati dan menang dalam menghadapi segala situasi, kondisi, musim, masalah, dan tantangan yang ada di depan kita. Amin. Nah ini bagus banget ya. Jadi kita menyikapi dengan bijak Iya. ya. Nah seringkali kita tidak bisa nih menyikapi dengan bijak ya. Dalam situasi yang Yang- sepertinya rumit gitu Iya, ya. seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus dapat nih mengetahui waktu dan saat yang terbaik dari Tuhan. Atau apa? Istilahnya itu time and season ya. Ya, time and season Waktu ya. dan saatnya Tuhan. Seperti Bani Isakar ini, sehingga kita dapat mempunyai pengertian atau hikmat tentang saat-saat yang baik, pengetahuan apa yang harus diperbuat. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu ya dalam menghadapi segala situasi itu. Dan itu tepat seperti apa yang Tuhan mau Iya, ya. sehingga kita melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, dan kita bisa menghadapi semua tantangan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, ketajaman dan ketepatan Ya, ketepatan, inilah, ya. ketajaman dan ketepatan inilah yang dimiliki oleh Bani Isakar. Iya. Ya, di mana mereka mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Artinya mereka mempunyai spirit of understanding, atau dalam bahasa Ibrani-nya binah ya, yaitu mereka memiliki ketajaman dan kepekaan untuk dapat memahami dan mengerti dengan jelas dan sangat jelas dan tepat apa yang dimaksud oleh Tuhan. Wah, jadi mereka biasa. meresponinya bukan memakai logika mereka atau pikiran mereka, tapi mereka memakai pengertiannya dari Tuhan tadi ya. Amin, iya, Spirit betul. of understanding itu ya. Nah, spirit of understanding inilah yang membuat mereka mempunyai kecerdasan, kearifan, ketegasan untuk dapat membedakan mana yang benar ya dan mana yang tidak benar berdasarkan pertimbangan atau perhitungan dan waktu yang tepat, tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Wow, luar biasa ya. Nah, Bani Isakar dapat mengetahui apa yang harus diperbuat oleh orang Israel. Ya. Di mana arti kata mengetahui adalah yada dalam bahasa Ibrani-nya. Yang artinya adalah mereka sangat mengenal Tuhan secara pribadi dan mereka memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan seperti hubungan suami dan istri. Kedekatannya maksudnya gitu ya, kedekatan hubungan sebagai suami dan istri di mana mereka memiliki kedekatan yang saling mengenal. Mereka memiliki yang keintiman dengan Tuhan ini lah yang membuat kita dapat mengetahui apa yang harus kita perbuat sesuai dengan saat dan waktunya Tuhan. Amin. Nah, ini penting banget nih ketajaman dan kepekaan itu ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Mazmur 25 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow, bagus sekali ya. Luar biasa ya, perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Berarti Tuhan tuh kepingin kepada kita tuh, memberi kepada kita tuh pengertian ya, rahasianya. Jadi kita punya kepekaan dan ketajaman. Dan itu hati Tuhan untuk kita ya. Iya, amin. Nah, sahabat yang baik, ketika kita intim dengan Tuhan, yaitu bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyingkapkan nih rahasia-rahasianya ya, perjanjian-perjanjiannya kepada kita, sehingga kita memiliki kepekaan dan ketajaman itu
Untuk apa? Untuk dapat mengetahui saat dan waktu yang terbaik yang dari Tuhan, sehingga kita bisa menang menghadapi setiap masalah dan tantangan yang ada di depan kita. Wah, bukankah itu luar biasa? Amin, ya? Nah, sahabat yang baik, kalau saat ini jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Nah, kita buka Alkitab kita ya. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan ya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Wah, firman Tuhan ini bagus sekali ya, mengatakan bahwa pada waktu kita dalam kesesakan, artinya pada waktu kita dalam kesulitan, kesusahan, masalah yang besar dan yang berat, bahkan yang dapat membuat kita menjadi stres, menderita dan sengsara, dan Tuhan berkata justru pada waktu itu kita datang kepada Tuhan. Artinya kita ini berseru kepada Tuhan. Berseru untuk apa? Memohon, meminta pertolongan Tuhan dengan memanggil nama Tuhan, dan mendeklarasikan firman Tuhan dan janji Tuhan. Sebab Tuhan berjanji, pada waktu kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, maka Tuhan meluputkan kita. Artinya Tuhan melepaskan kita, Tuhan membebaskan kita, menyelamatkan dan membawa kita keluar dari situasi yang sulit itu. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema mengetahui waktu dan saat yang terbaik dari Tuhan. Nah sahabat yang baik, saat ini kita akan menyaksikan video kesaksian yang sudah dikirimkan melalui Instagram. Mari kita saksikan. Shalom, perkenalkan nama saya Gracia. Saat ini saya ingin memberikan kesaksian mengenai bagaimana pertolongan Tuhan terkait mengetahui waktu dan saat yang baik dari Tuhan. Dari tahun 2020 awal hingga detik ini, kita semua masih merasakan dampak dari COVID-19. Dan COVID-19 secara pribadi memberikan dampak yang besar dalam kehidupan saya, secara khusus di studi saya. Saat ini kondisinya saya sedang menempuh pendidikan kedokteran sebagai mahasiswa internasional di salah satu negara. Sejak tahun 2020 hingga 2023 awal, saya tidak dapat kembali ke kampus saya untuk belajar secara offline. Akhirnya di tahun 2023, Tuhan menjawab doa saya. Tepat di 8 Januari 2023, pemerintahan negara tersebut akhirnya membuka border secara penuh dan akhirnya saya bisa kembali ke kampus saya dengan biaya yang cukup murah dibandingkan Agustus 2022. Dari hal ini saya belajar, sebagai seorang manusia kita cenderung tidak sabar. Tapi ternyata Tuhan memiliki waktu yang baik yang sebenarnya kita tidak bisa pikirkan, bahkan kita tidak bisa rencanakan. Karena seperti apa yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11, kalau rancanganku adalah rancangan terbaik seperti yang Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sekian sharing dari saya. Semoga kesaksian ini bisa memberikan dampak yang baik buat setiap yang menontonnya. Terima kasih. Terima kasih Gracia, bagus sekali ya. Pasti nggak mudah itu. Nggak mudah. Kita lagi pasti kuliah, ada COVID, terus kemudian dibuat jadi online, nggak bisa balik ya. Terus kita kan maunya tuh kenapa sih begini, kenapa begitu? Nah, gitu. Karena kita pikir pertanyaan 1000 pertanyaan di dalam diri kita gitu ya. Kenapa harus begini? Kenapa mesti saya ngalamin seperti ini gitu ya? Tapi Tuhan selalu ada waktu yang terbaik. Nah itu yang seringkali beda sama kita pengertiannya ya. Mungkin dari kamu sayang. Iya. Kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Iya. Gitu ya. Kita maunya, ini kayaknya waktunya Tuhan nih gitu. Tapi Tuhan bilang belum tentu gitu ya.
Tapi bersyukur nih, Gracia bisa meresponi dengan baik gitu Responnya luar biasa ya, meresponi apa yang Tuhan mau ya. Benar ya, dan Gracia biarlah sukses ya studinya. Ya, sukses ya Gracia ya. Dan tentunya ini juga menjadi contoh ya buat sahabat yang baik yang lagi mengalami seperti Gracia ini ya. Iya. Gimana sih dalam situasi seperti ini kita harus seperti apa? Nah, hal yang paling penting adalah kita harus percaya Tuhan itu baik. Jadi kita jangan negatif dulu atau beropini ya seperti itu ya. Kita kadang-kadang kita beropini gitu ya. Waduh, rasanya nih aku gagal deh, udah deh kayaknya abis deh gitu ya. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang adalah Bapa kita yang baik. Amin. Dia selalu memberi kita saat yang tepat, waktu yang tepat dan segala sesuatu yang terbaik buat anak-anaknya ya. Kita doain Gracia ya. Ya, supaya sahabat yang baik juga yang mungkin ada yang mengalami yang sama. Ya, seperti ada penundaan, soalnya penundaan itu sesuatu yang buruk pada belum tentu. Belum tentu, iya. Yuk kita doa ya. Kita doa. Bapak, kami bersyukur buat pribadi Gracia yang meresponi dan menyikapi semuanya dengan bijak dan percaya bahwa rancangan Tuhan tidak ada rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera. Kami berdoa biarlah studinya diberkati Tuhan dan berhasil dengan baik dan semua yang dikerjakannya selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa buat sahabat yang baik yang dalam pergumulan, sepertinya waktunya ada penundaan, sepertinya terbatas, tapi biarlah hari ini percaya bahwa Tuhan itu baik dan rancangannya selalu baik buat kita. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Nah, ini ada DM yang masuk ya. Yuk kita baca ya sayang ya. Iya, kamu dulu silakan. Ian 78. Ya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Saya mau minta sedikit nasihat sekarang. Saya jauh dari orang tua saya. Saya ingin sekali bertemu. Namun di sisi lain saya sangat malu untuk pulang karena uang sangat sedikit. Ya, tadi kan yang saya katakan, waduh saya jauh dari orang tua saya. Ingin sekali ketemu. Namun di sisi lain saya sangat malu untuk pulang karena uangnya sangat sedikit. Nah ya Fen, kita harus tahu ya bahwa kita ini sangat-sangat apa ya namanya. Ya kita sebagai orang tua sebetulnya kepingin anak tuh deket ya, bukan karena uangnya sebetulnya ya. Iya, tapi bukan kita maklum lah kadang-kadang anak tuh kepingin nyenengin orang tua, kepingin memperlihatkan orang tua kita berhasil gitu betul, ya. Betul, ya. Tetapi biarlah saat ini Hanfen bahwa kasih daripada orang tua itu, di mana kerinduan kamu tuh datang itu, kamu boleh, Yanfen boleh merasakan bahwa yang penting adalah kehadiranmu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah orang tua, ya. Kita doain aja supaya Tuhan menyiapkan semua yang dibutuhkan ya. Iya, pasti Tuhan mau. Iya. Pasti mau menyediakannya karena Tuhan juga pasti ingin Yanfen ketemu dengan orang tuanya. Itu pasti senang ya kalau pasti ketemu. orang tuanya juga rindu ya. Iya. Mungkin kamu doain sayang. Kita doa ya Yanfen ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang mungkin juga mengalami hal yang sama, kita mau sama-sama berdoa ya. Bapa, terima kasih untuk saudara kekasih kami Yanfen ini. Dan yang sangat kau kasihi. Kami percaya bahwa kasih-Mu berlimpah atas Yanfen. Dan kerinduannya untuk berjumpa dengan orang tua di tempat yang jauh. Yang juga sama kerinduan orang tuanya untuk bertemu dengan Yanfen. Tuhan, biarlah saat ini Engkau mewujudkannya dengan cara-Mu Tuhan. Dan biarlah saat ini Yanfen menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menanggalkan semua rasa malu, rasa mungkin merasa belum bisa berhasil. Tetapi saat ini kami tahu sebagai anak-Mu, Yanfen adalah pribadi yang luar biasa. Engkau sudah membawa dia demikian jauh dan Engkau juga akan memberikan kepadanya satu kekuatan dan anugerah untuk dapat memenuhi keinginannya untuk berjumpa dengan orang tuanya. Terima kasih Bapa, mulai saat ini biar dia menjadi seperti keberadaannya apa adanya Tuhan. Dan ini mendatangkan satu keterbukaan yang indah di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat yang baik yang mungkin mengalami hal yang sama. Biarlah saat ini kami mau tanggalkan semua perasaan-perasaan malu, perasaan-perasaan tidak berhasil atau perasaan-perasaan di mana
kerinduan daripada sahabat-sahabat yang baik ini untuk mewujudkan apa yang diinginkannya, Tuhan, boleh diserahkan kepada Engkau, dan Engkau sendiri saat ini memberikan segala sesuatunya untuk mereka dapat mengalami sesuatu yang indah daripadamu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati mereka semua dan memberkati Yanfen, dan saat ini biarlah sukacita, damai sejahtera, shalom yang daripadamu memenuhi hati Yanfen dan sahabat-sahabat yang baik yang lain. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Amin ya. Wah, jadi sekarang ini hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengetahui waktu dan saat yang baik dari Tuhan. Yang pertama, agar kita dapat menang dalam menghadapi setiap masalah dan tantangan yang ada di depan kita, maka kita harus mengetahui waktu dan saat yang terbaik dari Tuhan. Seperti Bani Isakar, sehingga kita dapat mengetahui saat-saat yang baik dan apa yang harus kita perbuat dalam menghadapi segala masalah dan tantangan yang ada di depan kita, sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Amin. Nah, yang kedua ya, mengetahui saat dan waktu yang terbaik dari Tuhan adalah kita memiliki spirit of understanding itu ya, roh pengertian. Pengertian. Artinya dalam bahasa Ibrani itu gini, kita memiliki ketajaman, kepekaan untuk dapat memahami dan mengerti dengan sangat jelas ya dan tepat. Harus bagaimana nih sikapnya gitu, harus bagaimana nih keputusannya. Responnya harus bagaimana. Jadi apa yang dimaksud oleh Tuhan di dalam situasi ini ya, sehingga kita dapat mengalami terobosan dan kemenangan dalam segala aspek kehidupan kita ya. Amin. Nah, yang ketiga adalah ketika kita intim dengan Tuhan, yaitu bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasianya dan perjanjian-perjanjiannya kepada kita, sehingga kita memiliki kepekaan dan ketajaman untuk dapat mengetahui saat dan waktu yang baik dari Tuhan untuk dapat menang dalam menghadapi setiap masalah dan tantangan yang ada di depan kita. Amin. Sahabat yang baik, apakah engkau saat ini sedang menghadapi masalah atau situasi yang sulit, yang sepertinya gak ada jalan keluar, sepertinya gimana harus dilakukan, tidak mengerti bagaimana menyikapinya? Mari kita mau datang kepada Tuhan ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita datang mendekat kepada Tuhan. Dan mari buka hatimu untuk siap menerima hikmat dan pengertian dari Tuhan. Supaya kita dapat menyelesaikan semua masalah kita sesuai dengan saat dan waktunya yang terbaik dari Tuhan. Amin. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, oh Prince of Peace. That is what I want to do. Ku sembahkan Allah kuasa, tiada seperti Ku sembahkan Allah kuasa, itu yang rindukan, ku pujikan. Kaulah kebenaranku, oh,
setia. Bapa, kami bersyukur bahwa di dalam Kristus kami sudah menerima, diurapi, dan dipenuhi dengan roh pengertian, spirit of understanding, yang membuat kami memiliki ketajaman dan kepekaan untuk dapat mengetahui saat dan waktunya yang terbaik dari Tuhan, supaya kami dapat bertindak dalam menghadapi masalah dan tantangan yang ada sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami mengalami terobosan dan kemenangan dalam segala aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik. Sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.